Halo, selamat pagi, salam sehat, dan salam jumpa. Saya Johannes Tua, biasa disapa John, Johnny, atau Joe. Saat ini, saya berbagi pengetahuan tentang model pembelajaran role playing atau bermain peran. Dan video ini adalah video pertama saya. Ada berbagai konten yang dibagikan beraneka, mulai dari musik, tarian daerah, kata-kata motivasi, reflektif, keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan lain-lain. Saya bersyukur dapat berjumpa dengan pemirsa, Bapak, Ibu, teman-teman, dan sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus yang melanda negeri kita Indonesia, bahkan dunia saat ini. Oke, kita lanjut. Kita ketahui bersama bahwa model pembelajaran role playing adalah model pembelajaran dengan menugaskan siswa atau siswi untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita. Ini adalah kondisi ruang kelas 8 dan siswa-siswi SMP Negeri 3 Nangaroro Satap di Aigela, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mari kita mulai. Selamat pagi. Siap pagi juga, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, siapa yang tidak hadir? 3 orang. Siapa saja? Akris. Kenapa Akris? Sakit. Yang kedua siapa lagi? Arno. Kenapa? Sakit. Yang ketiga? Bisa. Kenapa dia? Ada. Oke. Untuk mereka yang sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Untuk itu, sebelum kita awali pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Silakan berdiri. Oke, Elsa, Ibu minta pimpin kita. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami di hari-hari yang telah lewat. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajarkan kita dalam aktivitas agar dapat terlaksanakan. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum kalian duduk, coba perhatikan di sekitar kalian, mungkin ada sampah yang masih berserakan, silakan ambil dan buang di tempat sampah. Yang lain silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat pencernaan pada manusia. Tapi sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang makanan bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Makanan yang mengandung Enam zat. Makanan yang mengandung 6 zat. Zat apa saja itu? karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, Dan air. ya, makanan bergizi berarti makanan yang mengandung 6 zat tadi. Nah, hari ini kita belajar khusus tentang alat-alat pencernaan. Kenapa kita harus belajar tentang alat-alat pencernaan? Supaya kita semua tahu bahwa alat-alat pencernaan manusia kita itu apa saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita mampu menganalisis tentang alat-alat pencernaan, gangguan yang menyerang sistem pencernaan, dan bagaimana upaya untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut.
Nah, kita juga Ibu sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan hari ini kalian Ibu minta untuk bermain peran tentang alat-alat pencernaan. Sudah siap belum? Sudah? Kalau sudah siap, kita mulai dari sekarang ya. Jadi bagi yang bertugas untuk bermain peran, bermainlah dengan baik supaya teman-teman itu bisa memahami tentang apa yang kalian sampaikan. Itu saja. Sekarang waktu dan kesempatan Ibu berikan kepada kelompok yang mempresentasikan atau yang bermain peran tentang alat-alat pencernaan. Silakan. Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses penyerapan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia hingga dapat dikeluarkan menjadi feses. Apa sajakah organ pencernaan manusia yang berperan dalam proses pencernaan? Teman-teman udah tahu jawabannya atau belum nih? Kalau belum, yuk kita sama-sama simak pembahasan materi berikut ini. Teman-teman, saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di mulut, makanan akan diubah menjadi bolus. Di lambung, makanan atau bolus akan diubah menjadi kim. Di usus halus, kim dicerna sehingga dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Dan usus besar akan membusukkan makanan menjadi feses. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak bersama. Halo teman-teman, saya adalah mulut. Saya mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses pencernaan. Tugas saya cukup berat guys, yaitu memecahkan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil. Tetapi saya beruntung karena saya memiliki gigi, lidah, dan kelenjar air liur yang membantu saya untuk melakukan proses pencernaan. Di sini saya akan melakukan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Teman-teman, makanan yang kita makan pertama-tama akan masuk ke saya. Gigi seri saya akan memotong makanan. Gigi taring saya akan mencabik makanan, dan gigi geraham saya akan menghaluskan makanan menjadi potong-potongan yang lebih kecil. Teman-teman, jika gigi kita sakit, maka proses pencernaan di makanan di mulut akan terganggu. Selanjutnya, kelenjar air liur saya akan menghasilkan enzim papiarin yang merubah amilum menjadi bulgosa. Di saya, makanan tadi sudah berubah menjadi bolus. Halo teman-teman, saya adalah kerongkongan. Teman-teman, makanan dari mulut akan pindah ke saya. Tugas saya tidaklah berat. Teman-teman, saya tidak mencerna makanan. Saya sebagai jalan makan dari mulut menuju ke lambung. Halo teman-teman, saya adalah lambung. Saya bertugas untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Saya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kardia, bagian atas lambung. Yang kedua fundus, bagian tengah lambung. Yang ketiga pilorius, bagian bawah lambung. Teman-teman, makanan dari kerongkongan akan masuk ke saya. Saya akan mencerna makanan menggunakan 2 enzim yang saya miliki, yaitu enzim pepsinogen dan enzim renin. Enzim pepsinogen berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptide, dan enzim renin berfungsi untuk mengendalikan kasein. Proses pencernaan ini disebut pencernaan kimiawi. Selain dilakukan oleh enzim, dinding saya juga akan melakukan gerakan peristatik sehingga makanan seperti diaduk. Pencernaan ini disebut pencernaan mekanik. Setelah 2-4 jam, makanan di saya, makanan atau bolus akan berubah menjadi kim. Teman-teman, terkadang saya merasa stres karena ada makanan yang berukuran besar masuk ke saya. Itu yang membuat tugas saya menjadi berat. Saya harap teman saya mulut, khususnya gigi, tolong haluskan dulu makanannya ya, baru bawa ke saya. Setelah makanan menjadi bubur, makanan akan diteruskan ke usus halus. Hai teman-teman, saya usus halus. Saya hanya melakukan satu proses pencernaan, yaitu proses pencernaan secara kimiawi. Seperti teman saya lambung tadi, saya juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau dedunu, usus kosong atau dedunu, usus penyerapan atau dedunu. Usus 12 jari merupakan
pintu masuknya makanan dari lambung menuju sayap. Di dalam sayap terdapat saluran yang berhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa, dan enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Selama berada di dalam usus jolbak jari, makanan akan diuraikan menjadi zat lebih bergizi lagi agar dapat diedarkan oleh darah. Yang berikut usus keusung atau jejunum yang berfungsi untuk menyerap asam lemak dan asam amino. Dan yang terakhir, usus penyerapan atau ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus yang berfungsi untuk menyerap zat gizi yang belum diserap jejunum ataupun jejunum. Makanan yang sudah saya cerna akan diedarkan oleh darah ke hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya, makanan yang sudah dicerna oleh saya akan dibawa ke usus besar. Halo teman-teman, di antara usus halus dan usus besar ada sayap usus bungkus. Di ujung sana terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi sel darah putih dan berperan sebagai imunitas. Halo teman-teman, saya usus besar atau rectus. Zat makanan yang masuk ke saya merupakan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Makanan yang masih berguna akan saya bawa usus halus, sedangkan yang tidak dibusukkan akan saya lakukan kembali proses pembusukan. Saya sangat senang sekali karena di dalam saya memiliki bakteri Escherichia coli yang bisa membantu saya untuk melakukan proses pembusukan, sehingga bisa menghasilkan feses atau tinja. Jadi teman-teman, saya sangat bau sekali. Setelah dari saya, feses akan menuju ke anus. Hai teman-teman, saya anus atau disebut dubur. Fungsi saya cukup jorok sih, yaitu tempat keluarga, feses atau tinja. Tapi saya senang karena saya juga berfungsi untuk manusia. Sendi gerak ada 5, rupa-rupa geraknya. Yang ini sendi putar, bergerak dengan memutar. Yang ini sendi peluru, bergerak semua arah. Yang ini sendi enser, bergerak satu arah. Yang ini sendi pelana, bergerak dua arah. Yang ini sendi geser, bergerak dengan menggeser. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah bermain peran tadi dan sangat bagus sekali. Dan Ibu harap yang lain bisa mengikutinya untuk materi yang berikut. Nah, anak-anak, tadi kita belajar tentang alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan khususnya saluran pencernaan manusia. Apa saja saluran pencernaan manusia? Mulai dari mana? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di mulut ada apa saja yang membantu proses pencernaan? Gigi, dada, dan air liur. Ya dok? Ya. Apakah di kerongkongan terjadi proses pencernaan? Tidak. Dia hanya sebagai Jalan. Begitu pula dari mulut makanan langsung masuk ke lambung melalui kerongkongan. Di lambung terjadi berapa proses pencernaan di lambung? 3 atau 2 di lambung? Berapa proses pencernaan? 2. Secara mekanik dan secara Kimiawi. Dari lambung makanan diteruskan kemana? Usus halus. Dari usus halus makanan yang sudah dicerna akan diedarkan ke seluruh Tubuh. Sedangkan makanan yang tidak bisa dicerna atau tidak berguna bagi tubuh akan dibawa ke usus besar. Di usus besar terjadi proses pembusukan yang dibantu oleh apa? Bakteri Escherichia Ya, coli. bakteri Escherichia Coli. Yaitu dia
dia membantu proses pembusukan sehingga makanan berubah menjadi feses. Selanjutnya feses akan dikeluarkan melalui anus. Bisa paham ini? Bisa. Itu saja materi kita hari ini. Ibu harap di rumah belajar lagi dan tetap semangat. Selamat ketemu kembali di pertemuan. Ya anak-anak, karena materi kita sudah selesai, sekarang kita siapkan diri untuk berdoa untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Ya, Ibu minta yang mengikuti kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.